Hari itu, ketika sinar matahari pertama menembus tirai kabut pagi, aku sudah terjaga lebih awal dari biasanya. Suara gerimis tipis yang masih menggantung di udara seakan menandakan bahwa musim hujan masih menunggu di ujung selatan. Aku melangkah pelan-pelan menuju kandang ayam, mengingatkan diri bahwa di dalamnya terdapat 7 ekor ayam, 2 jantan yang gagah dan 5 betina yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam roda kehidupan mereka. Namun, yang seharusnya menjadi urusan sederhana itu berubah menjadi sebuah drama yang berdenyut. Ketika aku membuka pintu kayu berkarat, aroma tanah basah, kotoran, dan bulu berserakan langsung menyeruak ke hidung. Kandang itu tak lagi tampak seperti rumah yang rapi, melainkan seperti medan perang kecil. Jerami yang biasanya dilapisi dengan halus kini berantakan, tertumpuk di sudut-sudut, dan beberapa kepingnya tergeletak di luar pagar yang rusak. Sepasang jengger, pemanggang, yang biasanya berdiri tegak, kini miring, menandakan bahwa ayam-ayam itu sudah berkelahi, atau mungkin terpaksa menembus ruang terbatas untuk mencari tempat bertelur. Aku menatap 2 ekor jago, Bima dan Raka, yang berdiri di tengah kandang dengan dadanya mengembang, menandakan dominasi mereka. Kedua jago itu memiliki bulu berwarna keemasan, berkilau ketika terkena cahaya pagi. Bima, jago tertua, selalu mengawasi dengan mata tajam, sementara Raka, si muda yang masih belajar, seringkali berlari-lari mengitari kandang seolah-olah ingin menguji batasnya. Mereka tampak tak terganggu oleh kekacauan di sekeliling, namun dalam tatapan mereka tersembunyi rasa waspada. Mereka tahu bahwa betina yang sedang bertelur dan anak-anak yang baru menetas membutuhkan perlindungan ekstra. Di antara kelima betina, 3 di antaranya, Sari, Lestari, dan Mawar, sedang berada dalam fase reproduksi. Kepala mereka menunduk, perutnya membuncit karena telur-telur yang sudah matang menunggu untuk dierami. Setiap kali mereka menginjak tanah, suara menggemuruh terasa tidak terlalu keras, melainkan bunyi berdesir lembut yang menandakan bahwa mereka menyiapkan sarang mereka di bawah jerami yang usang. Sari, betina tertua, sedang berusaha memperbaiki sarang yang hampir hancur karena keributan beberapa hari lalu. Lestari, dengan bulu berwarna abu-abu terang, tampak lebih tenang, mungkin karena ia sudah beberapa kali menjadi induk sebelumnya. Mawar, si betina paling muda, hanya mengamati semua ini dengan mata besar dan penuh rasa ingin tahu, seolah menyiapkan diri untuk peran yang akan datang. Namun, sorotan khusus pada pagi itu jatuh pada satu betina yang berbeda, Dewi. Pada matahari terbit yang masih lemah, Dewi mengerlingkan badan di antara jerami, melindungi 3 anak ayam yang baru saja menetas. Anak-anak itu masih berselimutkan sisa cangkang telur, tubuhnya bulat, kepala kecilnya mungil, dan mata mereka belum terbuka sepenuhnya. Bulu mereka berwarna kuning pucat, seakan meniru cahaya embun pagi. Mereka menggeliat lemah, menandakan bahwa mereka masih sangat rapuh, memerlukan kehangatan, makanan, dan perlindungan dari bahaya yang tak terduga di dalam kandang yang berantakan. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat kembali betapa kerasnya proses menetas itu. Dewi menetas pada tahun lalu, anak-anak itu bergetar seiring dengan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui celah-celah kecil pada papan kayu. Setiap kali ada getaran atau suara keras, seperti jeritan burung gagak yang lewat atau derit pintu kandang yang terbuka, mereka menebar diri di bawah tubuh Dewi, menganggapnya sebagai benteng terakhir. Dewi pun mengerling, menutupi mereka dengan sayapnya yang lebar. Namun, berhubungan dengan ketidakteraturan kandang, bahaya baru mengintai. Seekor tikus keliling yang tampak lapar menyelinap lewat celah, mengintip pada anak-anak yang lemah. Aku melangkah lebih dalam, menyiapkan ember berisi air hangat, lalu meneteskan setetes demi setetes ke dalam area jerami yang layak menjadi sarang. Aku berusaha menstabilkan suhu, karena cuaca pagi masih beku. Setiap gerakan aku lakukan dengan perlahan, tak ingin mengganggu ketenangan Dewi dan anak-anaknya. Aku menyapa Dewi dengan suara lembut, "Hai, Ibu Dewi. Aku di sini untuk membantu." Dewi menoleh, matanya berkilau, mengenali suara pemiliknya, namun tetap menjaga jarak,
seolah menilai apakah niatku benar-benar tulus. Keadaan di dalam kandang memang sangat kacau. Jerami yang berserakan membuatnya sulit bagi betina untuk membuat sarang yang aman. Beberapa telur yang belum menetas hampir terinjak oleh kaki jago yang tak sadar. Bahkan Raka, yang masih penuh energi, kadangkala menendang jerami dengan kakinya, menimbulkan suara berderak yang menakutkan anak-anak. Aku menyadari bahwa inilah titik krusial dari cerita ini. Bagaimana aku, sebagai manusia yang bertanggung jawab, bisa memulihkan keseimbangan di antara makhluk-makhluk kecil yang bergantung pada kehangatan manusia. Aku memutuskan untuk memindahkan jerami yang berserakan ke sudut kanan kandang, menata kembali satu demi satu, membuat lapisan yang tebal dan padat. Aku menambahkan sekeping kain lap berwarna coklat sebagai penutup tambahan untuk menahan panas. Selama proses itu, Bima mengawasi dengan tatapan tajam, berusaha menertibkan jago Raka yang kerap mengacau. Tiba-tiba, Raka menabrak sebuah balok kayu yang hampir roboh, menyebabkan suara keras yang memecah keheningan pagi. Dewi terkejut, mengangkat kepalanya sejenak, lalu kembali menurunkan sayapnya menutupi anak-anaknya. Aku menahan napas, berharap tidak menimbulkan kegelisahan lebih. "Maaf, Raka," kataku sambil menepuk kepala jago muda itu, "tapi kita semua butuh ketenangan." Raka menatapku, menurunkan kepalanya, seolah mengerti, dan melangkah kembali ke sudut kandang, mencari tempat yang lebih tenang untuk beristirahat. Sementara itu, 3 betina yang sedang menjalani fase reproduksi mulai mengeluarkan suara halus, menandakan bahwa mereka siap mengerami telurnya. Sari, yang paling senior, mengeluarkan suara bernada dalam, kukuk, menandakan bahwa ia sudah menyimpan telur-telur dengan hati-hati. Lestari mengangguk, sementara Mawar, masih muda, berdiri di pinggir, menatap anak-anak Dewi dengan rasa cemburu sekaligus penasaran. Ia ingin sekali menjadi induk, namun belum memiliki pengalaman. Ketika aku selesai menata jerami, aku menaruh mangkuk kecil berisi pelet khusus untuk anak ayam di dekat Dewi. Aku menambahkan sedikit air hangat yang dulu aku gunakan untuk menyiapkan minuman bagi kambing, karena suhu air tersebut cocok untuk menjaga kebersihan sekaligus memberikan kehangatan ekstra. Dewi mengendus, lalu menelan pelet itu dengan hati-hati, membagi sebagian ke anak-anaknya. Mereka menelan sedikit, menggerakkan leher mereka yang masih lemah, menandakan bahwa mereka mulai menyerap nutrisi. Namun, di tengah semua upaya itu, terdengar suara keras kriuk. Kriuk dari luar kandang. Seekor kucing liar berhasil menemukan jalannya masuk melalui lubang di papan kayu yang rusak. Kucing itu berlari, melompat, mengincar anak-anak Dewi yang masih belum bisa bergerak cepat. Aku berlari ke arah kandang, mengangkat papan yang menutupi lubang, dan berteriak, "Berhenti! Jauhkan diri!" Kucing itu terhenti sejenak, menatapku dengan mata berkilau, lalu melompat kembali keluar, tetapi tidak sebelum menorehkan bekas cakarnya di dinding kayu. Semua makhluk di dalam kandang terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang luar biasa. Dewi, dengan naluri keibuannya, menurunkan sayapnya, menggulung tubuhnya di atas anak-anak, seolah berkata, "Aku tetap di sini, apapun yang terjadi." Jago Bima melangkah ke depan, menempatkan diri di antara Dewi dan pintu kandang, menandakan perlindungan. Raka, meski masih muda, mencoba menurunkan tubuhnya ke tanah, menurunkan suara seruannya, "Kriik," menandakan bahwa ia siap melindungi lingkungan dari ancaman yang lebih besar. Saya mengambil napas dalam-dalam, sadar bahwa peran saya dalam drama ini bukan sekadar menjadi pengamat. Saya harus menjadi penyeimbang, menahan badai, memberikan kehangatan, dan memastikan setiap makhluk memiliki kesempatan untuk bertahan. Saya menyiapkan sebuah kotak kayu kecil, menaruh di dalamnya sedikit jerami hangat yang baru saja saya panaskan dengan lampu listrik kecil. Kotak itu ditempatkan tepat di samping Dewi, supaya anak-anak selalu memiliki tempat yang hangat ketika Dewi harus beranjak mencari makanan. Setelah mengamankan semua bahaya yang ada, saya memutuskan untuk menutup pintu kandang dengan kunci sederhana agar tidak ada lagi makhluk liar yang masuk.
Saya menurunkan lampu gantung dari atap kandang, menyalakannya dengan cahaya kuning lembut yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk menumbuhkan rasa aman. Suasana pun berubah menjadi lebih tenang, hanya terdengar suara gerakan perlahan dari jerami yang tergeser ketika ayam-ayam berjalan. Matahari kini mulai mengintip melalui celah-celah kaca jendela, menembus atmosfer kandang yang masih berbau tanah basah. Bima menatapku dengan kebanggaan, Raka duduk di sampingnya, memperhatikan Dewi yang sedang meringkuk bersama 3 anaknya yang kini tampak lebih tenang. Sari dan Lestari kembali ke sarang mereka, menata telur-telur dengan hati-hati, sedangkan Mawar, yang awalnya cemburu, kini melangkah mendekat ke Dewi, mengulurkan paruhnya seolah memberikan dukungan. Dewi menoleh, menatap Mawar dengan mata yang lembut, kemudian kembali menutup sayapnya, memberi sinyal bahwa ia menerima bantuan, walaupun tetap menjadi penjaga utama. Saat hari beranjak ke sore, suara ayam-ayam bersuar ke arah matahari terbenam, menjadi melodi sederhana yang menenangkan. Saya duduk di depan kandang, menatap ke dalam, dan menyadari bahwa apa yang tampak kacau pada awalnya ternyata hanyalah sebuah proses alami yang membutuhkan sedikit sentuhan manusia. Tidak ada yang sempurna, bahkan dalam ketidakteraturan, ada keindahan yang tumbuh, sama seperti anak-anak Dewi yang perlahan membuka mata, menatap dunia yang masih berbau tanah, jerami, dan cinta. Anak-anak itu, kini berwarna kuning sedikit lebih cerah, menatap ke arah saya dengan mata yang belum sepenuhnya terbuka, tetapi seolah mengerti adanya kehadiran yang menenangkan. Dewi menekuk kepalanya, memberi sinyal pada mereka untuk memakan pelet yang masih tersisa. Dalam sekejap, mereka mengunyah dengan gerakan yang ragu-ragu, tetapi penuh semangat. Sementara itu, Jago Bima berdiri gagah di luar, mengawasi wilayah mereka, melindungi dari ancaman yang mungkin datang lagi. Matahari perlahan menurunkan dirinya, mengirimkan sinar oranye yang memancar di antara celah-celah kayu. Saya menutup mata sejenak, meresapi kesunyian yang terisi dengan suara napas anak-anak, desiran jengger, dan rasa bangga yang menghangatkan hati. Kandang yang dulu berantakan kini tampak lebih teratur. Tidak karena saya mengubah seluruh struktur, tetapi karena setiap makhluk di dalamnya menemukan peran mereka, belajar saling melindungi, dan menerima bantuan ketika diperlukan. Saya beranjak kembali ke rumah, mengunci pintu kandang sekali lagi, namun kali ini dengan rasa tenang. Di dalam otak saya, terbersih pikiran bahwa hidup ini memang penuh dengan kekacauan, tapi di balik setiap kerusakan, selalu ada peluang untuk memperbaiki, menata kembali, dan membiarkan cahaya kecil, seperti 3 anak ayam yang baru menetas, berkembang menjadi cahaya yang lebih besar. Saat langkah saya menjauh, terdengar suara tenang Dewi yang menggaruk tanah, seakan berkata, "Terima kasih atas perlindunganmu. Aku akan terus menjaga anak-anak ini, sampai mereka kuat menghadap dunia yang lebih besar." Dan pada malam itu, di bawah cahaya bintang yang menembus jendela, kandang kecil kami tetap berderap pelan, bukan karena kekacauan, melainkan karena hati-hati kecil yang berdebar, siap menyambut hari baru yang penuh tantangan, harapan, dan kehangatan.